Lin Xin pun berterima kasih kepada senior Wang Jin yang memberitahunya mengenai sebuah aplikasi siaran langsung dan segera pergi meninggalkan mereka. Mereka pun heran melihat sikap Lin Xin yang tetap ramah kepada mereka. Walaupun mereka menyadari Lin Xin sedang marah dan mereka yakin otak Lin Xin benar-benar bermasalah, mereka pun tidak ambil pusing memikirkan hal ini dan segera melihat siaran langsung Caca. Kemudian di kamar Lin Xin pun membuka aplikasi yang baru saja dia download, yang disarankan oleh senior Wan Xin, dan saat ingin masuk Lin Xin diminta untuk memasukkan sebuah ID dan Lin Xin spontan menuliskan ID-nya dengan nama sangat miskin. Saat masuk, Lin Xin nampak bingung karena ini pengalaman pertamanya. Dia pun mencoba mencari penyiar wanitanya dan dia heran mengapa di dalam daftar hanya ada satu, sedangkan yang lainnya tidak ada yang online. Lin Xin pun mengingat bahwa para seniornya menyebut nama Caca dalam siaran dan segera menuliskannya di kolom pencarian. Dan seketika muncul sosok wanita yang bernama Caca sedang bergoyang melakukan siaran langsung dan menyapa pelanggan-pelanggannya yang baru bergabung. Melihat hal ini, Lin Xin pun langsung melotot dan ini waktunya. Dia menghabiskan uang, namun Lin Xin bertanya-tanya, apakah sistem serangan balik berlaku di sini? Tak berselang lama, sistem merespon pertanyaan dari Lin Xin. Dikatakan untuk memulai misi serangan balik harus mendapatkan nilai wajah 80 poin atau lebih. Jika tidak, serangan balik tidak dapat dimulai. Dan secara otomatis, sistem akan memblokir filter dari siaran langsung. Mengetahui hal ini, Lin Xin menilai bahwa sistem ini cukup pintar. Setelah melihat wajah Caca tanpa filter, ternyata nilainya lebih dari 90 dan dia tidak buruk tanpa filter kecantikan apapun. Dengan ini Lin Xin siap melakukan serangan balik dengan jumlah yang besar. Lalu berpindah kepada seorang pemuda yang bernama Su Shou yang memberi Caca sebuah macan tutul senilai 10.000 koin yuan. Caca pun segera merespon Su Shou dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sisi lain dari layar HP Lin Xin, ternyata Su Shou memiliki level 24 dengan tingkat giok dan di bawahnya ada Wang Jin level 15 tingkat perak. Saat siaran Su Shou mengatakan, PK antara Caca dan Suang-Suang akan dimulai dan menanyakan kesiapan anggota member yang mengikuti siaran Caca. Wang Jin pun menyatakan siap untuk mendukung. Melihat hal ini, Lin Xin nampak bingung untuk memulainya dan cara memberikan hadiahnya. Lalu Su Shou kembali memberitahukan bahwa siaran langsung milik Suang. Suang pasti akan menggunakan beberapa taktik yang tidak berguna, mencoba mengontrol ritme dan sebagainya. Dengan ini Su Shou mengatakan strateginya kepada yang lain. Wang Jin pun meminta semua anggota untuk diam sejenak dan tidak mengirim apapun terlebih dahulu. Menurut Su Shou, pertama-tama mereka tidak perlu mengkhawatirkan taktik lawan dan tidak perlu mempertahankan kekuatan mereka segera. Setelah permainan dimulai pukul dengan seluruh kekuatan yang dimiliki orang dari siaran Caca, yaitu mengirim hadiah sebanyak mungkin, lalu Lin Xin pun memotong pembicaraan itu dengan menanyakan kepada Caca cara memberi hadiah seperti apa. Apakah top up dulu atau beli hadiah dulu atau merekmu dulu? Seketika Su Shou nampak tidak senang dengan hal ini. Wang Jin pun mengatakan kepada sangat miskin perihal dia yang tidak diam saat Su Shou lagi berbicara. Su Shou pun meminta Caca untuk menendang dia dari siaran ini. Menurut Caca, PK akan dimulai dan dia hanya mengandalkan Su Shou untuk menang. Sedangkan papan putih dengan Aid sangat miskin, ini jelas pendatang baru dan tidak pernah mengirim hadiah apapun. Dengan ini Caca mengeluarkan sangat miskin dari room siarannya. Lin Xin pun nampak kaget dengan hal ini karena dia benar-benar ditendang dari siarannya. Dengan ini Lin Xin masuk ke siaran Suang-Suang untuk menonton. Di saat yang sama pertempuran PK antara keduanya pun dimulai. Caca pun dengan sombongnya menyatakan bahwa Suang-Suang tidak punya kesempatan menang untuk hari ini dan memintanya untuk menyerah sekarang. Dia akan memberikan hukuman yang ringan. Suang-Suang pun menolak menyerah karena dia yakin penggemarnya punya kekuatan dalam jumlah. Untuk itu Suang-Suang meminta Caca untuk berhenti mengoceh dan mulai bertarung. Caca pun mulai menggunakan gerakan andalannya. Serta Suang-Suang juga tidak mau kalah dengan gaya pemukul stiknya. Hadiah pun membanjiri mereka saat siaran langsung. Hingga babak pertama selesai dengan skor sementara Caca 586.000 dan Suang-Suang 221.000. Para fanbase masing-masing mulai serang menyerang dengan kata-kata di kolom chatting, namun Suang-Suang harus menerima hukuman menari karena sudah kalah di fase pertama. Su Shou pun meminta Suang-Suang untuk segera menari dan berhenti membuang waktu.
Suang-suang pun menari dan tiba-tiba sebuah hadiah naga emas datang dari sangat miskin. Dan ini pun mengagetkan Su Shao, karena naga emas itu senilai 15.000 yuan. Suang-suang pun segera membuat sebuah pose dan berterima kasih kepada sangat miskin untuk naga emasnya. Di sisi lain, Caca juga sangat terkejut dan itu adalah ID yang baru saja dia tendang. Lin Xin sendiri pun baru menemukan hadiah paling mahal di audiens. Dengan ini, Lin Xin hanya perlu menggeser-geser layar handphonenya untuk memberikan hadiah. Selain itu, saldo juga sudah disiapkan oleh Lin Xin. Sehingga ini waktu yang tepat baginya untuk pamer. Dan segera Lin Xin mengspam naga emas kepada Suang-Suang sehingga ini memicu kehebohan. Dan mereka bertanya-tanya bos mana yang memberi naga emas sebanyak ini dan skor untuk Suang-Suang juga naik drastis dari 221.000 menjadi 521.000. Saking terkejutnya Suang-Suang lupa memberitahu sangat miskin untuk berhenti mengirimnya naga emas dan menyarankan Aid sangat miskin untuk mengirim naga emas saat memiliki poin 2 kali lipat selama PK. Melihat hal ini, Su Shao menilai bahwa lawannya saat ini hanyalah seorang pemula. Dan untuk itu dia tidak khawatir. Selain itu, sangat miskin juga tidak mematuhi aturan PK dan hanya menggesernya saja. Tentu ini akan menghabiskan uangnya secara sia-sia. Wang Jin juga mengejek sangat miskin dengan menyebutnya sebagai anak SD dan memintanya untuk menyerah takut tabungan orang tuanya habis buat ini dan memintanya untuk bermain-mainan anak-anak saja. Namun Lin Xin tidak menghiraukan perkataan mereka dan terus menggeser naga emas tanpa henti hingga total naga emas yang terkirim sebanyak 320. Ini pun mengejutkan Su Shao dan Wang Jin karena ini adalah serangan naga emas tanpa henti. Kelipatan naga emas pun terus bertambah hingga total sudah menyentuh angka 1.600 dan akhirnya gelombang serangan naga emas pun berhenti. Menurut Su Shao dia menonton siaran langsung Caca selama 3 tahun dan hanya menghabiskan 3 juta koin yuan. Tapi secara mengejutkan si sangat miskin menghabiskan berpuluh-puluh kali lipat dari dia. Di sisi lain, Caca pun masih syok melihat Suang-Suang mendapatkan 1.600 naga emas dengan total 24 juta koin yuan. Suang-Suang pun terus membuat pose dan mengucapkan terima kasih kepada sangat miskin, dan dia sangat-sangat menghargai dan mengucapkan, "Aku cinta kamu berkali-kali kepada sangat miskin." Kemudian mereka yang mengetahui bahwa dari awal sangat miskin ada di sejaran Caca, namun dia malah ditendang keluar. Dan mereka saat ini yakin pihak sana sangat menyesal dengan hal ini. Seseorang juga menegaskan bahwa untuk apa memperhatikan dan menunggu aturan PK jika seseorang punya kekuatan dan hanya perlu satu gerakan, yaitu geser layar untuk membakar uang. Kemudian Suang-Suang pun menegur Caca yang masih duduk dan memintanya untuk segera bangun dan menerima hukumannya. Dengan beberapa gerakan tarian, Caca juga memanggil-manggil sangat miskin dan mengakui dirinya salah dan seharusnya dia tidak menendangnya keluar. Caca juga sangat marah dengan situasinya jika bukan karena Su Shao 1.600 naga emas itu pasti sudah menjadi miliknya. Dengan pencapaian sangat miskin, kini dia dinobatkan dengan titel tingkat raja level 27, dia pun mengatakan bahwa ada 3 cara untuk. Ini pertama, Caca mengusir Su Shao dari roomnya. Kedua, Su Shao keluar dari roomnya sendiri. Ketiga, Su Shao datang sendiri untuk menyerang karena masih ada 20 detik lagi. Namun pada akhirnya tidak ada serangan lagi. Dengan ini skor akhir Caca adalah 586.000 dan Suang-Suang 24.221.000 dan tak berselang lama, Su Shao pada akhirnya meninggalkan roomnya sendiri. Hal ini pun menghebohkan mereka karena pergi sendiri. Mereka semua pun mengucapkan selamat kepada Suang-Suang karena memenangkan PK ini. Suang-Suang juga mengucapkan terima kasih kepada sangat miskin, karena tanpanya dia tidak akan menang PK malam ini. Dan setelahnya siaran pun berakhir, Lin Xin memeriksa akunnya, dan terlihat banyak sekali notifikasi permintaan teman serta pesan. Terlihat di sana senior Wang Jin mengirimkan permintaan maafnya dengan tulus. Karena mengejeknya barusan, dia sadar bahwa dia buta. Dia pun bertanya, bisakah untuk berteman atau Lin Xin membutuhkan adik laki-laki? Kemudian Suang-Suang juga mengirimkan sebuah pesan yang berisikan ucapan terima kasih serta menanyakan bagaimana cara dia membalas kebaikan Lin Xin dan memberikan nomor pribadinya. Sedangkan Caca juga meminta maaf soal dia telah mengusirnya dan dia menjelaskan bahwa itu semua karena Su Shao. Saat dia hendak mengusir Su Shao, ternyata dia keluar duluan. Ucap Caca. Caca pun melanjutkan pesannya.
dengan mengatakan bahwa dia melihat informasi pribadi yang menunjukkan lokasi Lin Xin saat ini yang berada di kota Yanxiang. Dan ini sebuah kebetulan menurutnya karena dia sedang ingin pergi ke kota Yanxiang untuk mengambil foto. Dengan ini sebagai permintaan maaf Caca, dia mengajak Lin Xin untuk bertemu dan mentraktirnya makan sebagai permintaan maafnya. Di sisi lain, Caca berpikir bahwa tidak penting dia kehilangan PK hari ini dalam hal penampilan dan bentuk dia lebih baik daripada Suang-Suang. Selama dia menghadapi ID sangat miskin secara offline, dia yakin sangat miskin akan menghabiskan uang untuknya di masa depan. Lin Xin pun memikirkan tawaran ini karena tugasnya. Dalam hal ini sedikit dan jumlah cashbacknya tidak cukup. Dengan ini Lin Xin pun menyetujui tawaran tersebut. Caca pun sangat senang mendengar hal ini dan mengucapkan sampai jumpa kepadanya dan sangat menantikan pertemuan mereka.